Nah, aku melihat di 2026 ada salah satu tempat wisata. Tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh negara. Di sebuah pagi yang awalnya terlihat biasa, suasana di depan rumah mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mendadak berubah. Beberapa orang duduk bersila di depan pagar. Suara lantunan tahlil menggema pelan tapi jelas. Doa-doa dipanjatkan dengan khusyuk, bukan di masjid, bukan di musola, tapi tepat di depan rumah pribadi. Dan ketika video itu mulai beredar, publik bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa rumah itu? Kenapa di sana? Dan kenapa momen ini terasa begitu simbolik? Sebelum kita masuk lebih dalam, untuk kalian yang baru pertama kali menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas apa yang viral, tapi mencoba melihat lapisan yang lebih dalam dari setiap peristiwa. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini, dimanapun kalian berada, diberikan kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang halal dan berkah, serta dijauhkan dari segala fitnah dan musibah. Terlebih di bulan Ramadan seperti sekarang, semoga keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita selalu dalam lindungan Tuhan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah sensasi, bukanlah viral, tapi siapa yang tetap ada di samping kita saat semuanya berubah. Peristiwa ini terjadi di Surakarta, di sebuah rumah sederhana yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kesederhanaan seorang kepala negara. Rumah yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kediaman pribadi, mendadak kembali menjadi sorotan. Sekelompok warga datang. Mereka bukan demonstran, bukan pula pembuat konten sensasi. Mereka datang dengan niat doa. Mereka duduk, membaca tahlil, memanjatkan harapan agar sang pemilik rumah diberi keselamatan, umur panjang, dan kekuatan menghadapi ujian. Dan disitulah pertanyaan besar muncul. Kenapa rumah pribadi seorang tokoh nasional bisa sampai menjadi lokasi doa bersama yang viral? Beberapa waktu sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan kemunculan nama unik di Google Maps. Rumah itu tiba-tiba diberi label oleh pengguna dengan sebutan Tembok Ratapan Solo, sebuah istilah yang awalnya terdengar seperti candaan internet. Tapi internet seperti yang kita tahu tidak pernah sesederhana itu. Anak-anak muda berdatangan, ada yang berfoto, ada yang membuat konten, ada yang pura-pura meratap di depan pagar. Sebuah simbol digital terbentuk, dan tanpa disadari, rumah pribadi itu berubah fungsi secara sosial, dari sekedar tempat tinggal menjadi titik perhatian. Fenomena ini mengingatkan kita pada satu hal yang pernah diucapkan Hart Gumai. Dalam ramalannya untuk tahun 2026, ia menyebut akan muncul sebuah tempat yang awalnya biasa saja, bukan destinasi wisata resmi, bukan tempat populer, tapi tiba-tiba menjadi sorotan nasional karena viral. Gimana Bu perasaannya? Perasaannya sangat bahagia bisa berkunjung ke rumah Presiden yang Bapak santri kita. Pak santri kita. Semoga dia panjang umur, diberkahi kehidupannya, dan kita semua warga Banyumas mendukung dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan beliau Kuat ya menghadapi fitnah-fitnah. Amin. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut kota, tidak menyebut detil lokasi. Hanya gambaran tempat biasa yang mendadak menjadi luar biasa karena atensi publik. Dan di titik inilah spekulasi mulai bermain. Apakah ini kebetulan atau pola yang mulai terlihat? Rumah yang awalnya hanya alamat pribadi berubah menjadi simbol digital, lalu muncul doa bersama, lalu viral, lalu dibicarakan, lalu diperdebatkan. Kita hidup di era di mana sesuatu bisa berubah makna hanya karena algoritma. Satu unggahan, satu video, satu label iseng, dan dunia maya menciptakan realitas baru. Kalau menurut saya dalam konteks penamaan nama tempat itu, saya percaya, sangat percaya tidak ada motif apapun, Mbak. Ya, malah saya mungkin menganggap si pembuat itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tembok ratapan itu sendiri. Nah, kita kan tahu tembok ratapan itu adalah sebuah tembok di bagian barat Yerusalem. Itu adalah sisa dari puing-puing Bait Salomo yang dibangun bait yang kedua. Kalau kita pelajari itu bait kedua, tempat umat
Yahudi untuk beribadah di sana, dan di tahun 70 Masehi itu dihancurkan oleh tentara Romawi. Nah, di poin itulah masyarakat penganut Yahudi mereka datang, tapi mereka tidak punya tempat dan mereka beribadah di sana. Jadi dalam konteks agama Abrahamaik, tembok ratapan itu adalah tempat untuk berdoa. Tapi mari kita berhenti sejenak dari spekulasi, karena di balik semua ini ada pesan yang jauh lebih dalam. Tahlil bukan sekedar ritual, ia adalah doa, ia adalah bentuk kepedulian, ia adalah pengingat bahwa manusia, sekuat apapun posisinya, tetaplah manusia yang butuh doa. Dan ketika sekelompok orang memilih datang bukan untuk mencaci, bukan untuk memprotes, tapi untuk mendoakan, disitulah ada nilai yang jarang kita lihat di tengah hiruk-pikuk politik dan media sosial. Bulan Ramadan adalah bulan refleksi, bulan di mana kita diingatkan bahwa hidup ini fana, bahwa kekuasaan tidak abadi, bahwa popularitas bisa naik dan turun, bahwa yang tersisa pada akhirnya hanyalah amal dan hubungan kita dengan sesama. Fenomena tembok ratapan Solo mungkin bagi sebagian orang hanyalah candaan internet, tapi di baliknya ada gambaran betapa cepatnya persepsi publik bisa berubah, betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk simbol. Hari ini disebut candaan, besok jadi viral, lusa jadi perdebatan nasional, dan mungkin saja ramalan tentang tempat biasa yang mendadak menjadi sorotan bukan tentang wisata alam, bukan tentang pantai tersembunyi, bukan tentang desa terpencil, tapi bagaimana sebuah lokasi bisa berubah fungsi karena perhatian massal. Tapi sekali lagi, ini hanya spekulasi. Kita tidak menyimpulkan, kita hanya mengamati pola. Karena yang lebih penting dari semua ini adalah hikmah yang bisa kita ambil. Jangan tunggu viral untuk peduli, jangan tunggu sorotan untuk mendoakan, jangan tunggu kehilangan untuk menghargai keluarga. Bayangkan jika perhatian sebesar ini diberikan pada orang tua kita, pada saudara kita, pada tetangga kita. Bayangkan jika doa-doa yang dipanjatkan di depan pagar itu juga kita panjatkan untuk keluarga kita sendiri setiap malam. Kita sering terlalu sibuk dengan isu besar, sampai lupa bahwa kehidupan paling berarti justru ada di lingkaran terdekat kita. Rumah itu mungkin hanya bangunan, label itu mungkin hanya candaan, video itu mungkin hanya potongan momen, tapi reaksi kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita mudah terprovokasi? Apakah kita mudah berspekulasi? Ataukah kita memilih mengambil sisi baiknya? Tahun 2026 baru berjalan, banyak prediksi beredar, banyak ramalan dibicarakan, tapi satu hal yang pasti, yang menentukan arah sebuah peristiwa bukanlah ramalan, melainkan bagaimana manusia bereaksi terhadapnya. Dan mungkin di tengah semua ini, pesan paling sederhana justru yang paling penting. Doakan yang hidup, hargai yang dekat, jaga keluarga, dan gunakan media sosial dengan bijak. Karena bisa jadi yang benar-benar perlu kita ratapi bukanlah tembok, tapi waktu yang terbuang tanpa makna. Menurut kalian, apakah ini sekedar kebetulan atau memang ada pola yang menarik untuk diamati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan tulis juga dari kota mana kalian menonton video ini. Semoga Ramadan kali ini membawa ketenangan untuk kita semua. Karena di balik setiap fenomena viral selalu ada pelajaran dan 2026 mungkin baru saja memberi kita bab pertamanya.